Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan mengkaji tentang infak. Bicara tentang infak berarti bicara tentang dua sisi, yaitu sisi kaya, sisi miskin, sisi orang yang memiliki harta dan orang yang membutuhkan harta. Sahabat-sahabat semua, bicara tentang kaya miskin itu memang menarik untuk kita kaji, baik dari sisi fikihnya itu sendiri, dari sisi politik, dari sisi usulnya juga menarik. Kenapa bisa menarik? Karena persoalan kemiskinan itu sudah dikaji sejak lama dan selalu disandingkan dengan mereka yang memiliki harta banyak. Seperti Profesor Muhammad Farid Wajdi, dia menceritakan tentang sejarah hitam hubungan antara orang kaya dan orang-orang miskin yang berlangsung sejak kebudayaan pertama manusia. Nah, ini jadi awal memang ini selalu bersandingan, dan istilah yang kaya makin kaya, yang miskin masih miskin, ini selalu menjadi narasi yang menarik untuk dikaji dari sisi keilmuan. Kenapa selalu terjadi seperti itu? Banyak aspek yang melatar belakanginya. Bahwa di setiap bangsa tidak akan ditemukan segolongan manusia kecuali dua golongan, yaitu golongan yang berkecukupan dan golongan yang kekurangan. Di balik keadaan yang seperti ini ditemukan hal yang menarik, di mana golongan yang berkecukupan selalu semakin merasa makmur tanpa batas, sedangkan golongan yang melarat selalu semakin kurus dan hampir tak berdaya dari kondisi ekonominya. Itu dalam pandangan Yusuf Qaradawi. Sesungguhnya Islam juga sudah memberikan konsep yang cukup banyak untuk mampu menawarkan konsep bagaimana menyeimbangkan antara kondisi masyarakat yang kaya dan kondisi masyarakat yang miskin. Kita mengenal adanya infak, adanya sedekah, adanya zakat, adanya wakaf, semuanya ada hadiah, bahkan semua kerangkanya adalah untuk memberikan solusi atas kondisi yang ada di masyarakat, atas kondisi real nyata ada di masyarakat, dan kemudian kita dituntut untuk mengkajinya dan mengembangkannya. Nah, bicara tentang infak, Allah berpesan kepada kita, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maknanya yakni mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 3. Sahabat-sahabat semua, bicara tentang infak, ini yang bisa dijadikan landasan, yakni surat Al-Baqarah ayat 3. Bisa dijadikan maknanya oleh kita menjadi infak, berarti pemberian harta yang diberikan seseorang sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi apa saja yang dikehendaki kemudian diberikan, itulah infak, sahabat-sahabat semua. Bisa bermakna juga infak karena berasal dari kata anfaqo, yang maknanya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Jadi ketika kita berinfak pasti ada kepentingan. Nah, kepentingannya apa? Tentunya orang yang memberikan itu sendiri yang tahu. Tapi yang terbaik justru ketika memberikan sesuatu kepada orang lain,
tendensinya adalah hanya kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa pengertian yang bisa kita dalami, terutama kata anfaqo yang mananya adalah mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan. Nah, untuk kepentingan yang tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dikatakan sebagai pengorbanan harta benda yang dimiliki untuk diberikan atau didermakan dalam rangka untuk kebaikan. Asal kata infak adalah kata nafaq, nun fa qaf, yang memiliki arti keluar. Ini kalau makna bahasanya berarti sesuatu yang sudah kita miliki kemudian kita keluarkan karena kecintaan kita kepada Allah, karena kepedulian kita terhadap sesama. Memang cukup berat buat kita ketika kita ingin memberikan sesuatu yang sudah kita miliki didermakan kepada orang lain. Coba kita introspeksi kepada diri sendiri. Ketika kita sholat Jumat gitu, kemudian kebetulan di dompet kita itu ada uang 20.000, 10.000, 5.000, kemungkinan besar kan kita akan mengeluarkan yang 5.000. Atau di dompet kita ada yang 50.000, ada yang 10.000, kemudian ada juga yang 20.000, atau bahkan ada 2.000-an. Kecenderungan kita untuk memberikan yang paling kecil. Nah, bagaimana agar atau strateginya agar kita bisa memberikan yang lebih? Maka harus ada manajemen infak pada diri kita sendiri. Bagaimana manajemen infaknya? Coba kita naikkan grade kita. Jika kecenderungan kita untuk memberikan sesuatu yang terkecil, tingkatkan. Jadi dari yang terkecil, ya minimal satu grade di atasnya. Kalau di dompet kita ada 10, 20.000, ada 50.000, maka diri kita harus punya niat dalam diri kita untuk merubah sikap dari diri kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan satu grade dari yang terbawah. Jadi kalau ada 10.000, 20.000, 50.000, kita akan memberikan yang 20.000. Atau jika di dompet kita ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, jika ada 1.000 maka di atasnya ada 2.000, tingkatkan menjadi 2.000 rupiah. Jika 2.000 udah terasa nyaman, tingkatkan lagi di 5.000 rupiah. Jika sudah nyaman lagi, tingkatkan lagi di 50.000 rupiah. Begitu seterusnya. Ini harus dilatih diri kita. Kalau tidak dilatih, kita akan kikir. Diri kita akan pelit, diri kita akan medit gitu. Makanya kembangkan itu, dan itu harus dilatih oleh kita semua. Makanya jangan sekali-sekali kita menghina orang atau melecehkan orang karena sumbangannya. Karena apa? Bisa jadi mereka belum memiliki strategi untuk itu. Kita akan sering memberikan sirkuler ke orang, kok memberikannya kecil. Bisa jadi kan belum melatih dirinya untuk mengembangkan itu. Ini bagian dari strategi untuk diri kita, tapi tidak untuk menilai orang lain. Nah, kebanyakan dari kita memiliki ilmu kemudian untuk menilai orang lain. Jadi ketika sedekahnya sedikit kok begitu gitu. Padahal tidak untuk itu. Bahkan terjadi juga ketika kondangan gitu kan namanya hajatan. Setelah dibuka amplopnya kita bercerita, kok ini begini, ini itu sering sekali terjadi di kita itu seperti itu. Padahal namanya orang sodako ya sudah gitu kan. Nah, itu kebanyakan dari kita lebih menggunakan ilmu itu untuk menilai orang lain, padahal sungguhnya untuk menilai diri kita sendiri.
Nah, kenapa bisa terjadi seperti itulah? Itulah perilaku. Makanya kita kaji ini untuk bagaimana mengembangkan diri kita. Di satu sisi kita butuh memanage diri kita tentang bagaimana kita bisa memberikan sedekah kepada orang lain, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, agar tidak menilai sedekahnya orang lain. Berapapun pemberi orang lain itu adalah nilai yang luar biasa, value yang sangat tinggi. Dan mereka butuh kita hormati dalam bentuk apapun. Ini butuh untuk kita kembangkan terus menerus dalam rangka untuk menyeimbangkan atau minimal mengangkat derajat saudara kita yang kurang mampu. Ini pentingnya kita mendalami tentang infak ini, karena infak adalah salah satu konsep Islam untuk menyeimbangkan si kaya dan si miskin, untuk memeratakan keadilan, untuk menyebarkan kemakmuran. Mari sahabat-sahabat semua, kita lihat pesan-pesan Allah tentang infak ini. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah berpesan kepada kita untuk selalu suka dengan infak ini agar bisa melapangkan rizki kita sendiri. Ini pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian pesan Allah juga dalam As-Saba ayat 36. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang kamu berikan nafkah, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Nah, ini sahabat butuh kita kaji, kita renungkan bahwa Allah betul-betul akan melapangkan kepada kita rizki-rizki dimanapun. Karena apa? Allah cinta dengan orang yang memberikan nafkah kepada saudaranya. Allah akan melapangkan kepada kita apapun bentuknya. Hanya saja kadang-kadang kita itu selalu protes, saya sudah memberikan nafkah kon tidak diberi, itu kan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah akan memberikannya bukan pada waktu yang kita tentukan, tetapi pada waktu yang Allah sudah tentukan sendiri. Pada saat kapan kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penting buat kita sahabat-sahabat semua. Sungguhnya ada konsep dalam Islam bagaimana memberikan nafkah, infak, gitu kan. Bagaimana kemudian muncul, ya udah semua harta kita berikan. Ya enggak, Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa ada pola yang dikembangkan dengan nilai tertinggi yang boleh diberikan dan nilai terendah yang bisa diberikan oleh kita. Kemudian Allah juga berpesan, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Menarik untuk kita dalami tentang hal ini, kenapa ada dua kondisi. Ya, kalau saya bicara tentang manajemen, ada ruang dan waktu. Berarti ada kondisi di sini. Kondisi di waktu apa? Di waktu sempit dan di waktu luang. Jadi ada kondisi manusia lagi banyak uang, lagi tidak memiliki uang. Orang-orang pilihan ketika
kita dalam kondisi sempit maupun kondisi lapang, kita kok mau bersedekah, kita kok mau berinfak, maka itulah derajat terbaik di sisi Allah. Itu juga disandingkan ya, kita ketika kita punya uang, kita tidak memiliki uang kok mau berinfak, itu juga disandingkan dengan kemampuan seseorang yang mampu menahan amarahnya. Kan luar biasa. Coba kita renungkanlah bagaimana rasanya ketika kita emosi. Kita disandingkan orang yang berinfak itu dengan orang yang sedang emosi kemudian mampu menahannya. Kan luar biasa. Sulit sekali ini. Kondisi yang sangat sulit. Biasanya orang yang sudah marah itu ingin dilampiaskan kemarahannya sampai habis. Kalau kata orang ingin sampai terkapar-kapar, sampai tidak berdaya keinginan seseorang. Nah, orang yang menafkahkan di waktu luang maupun di waktu sempit itu disandingkan oleh Allah dengan seseorang yang mampu menahan amarahnya. Ayo latihan bareng-bareng kita bagaimana menahan amarah di saat kita mau emosi. Di saat kita mau marah kita tahan, itu sama dengan sedekah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disandingkan juga dengan kemampuan memaafkan orang. Luar biasa. Artinya memaafkan yang sesungguhnya. Kita kadang-kadang memaafkan itu juga tidak mau melupakan. Padahal sebaiknya ketika memaafkan kita juga mampu melupakan. Kalau tidak lupa ya nanti energi kita habis untuk membahas tentang kesalahan-kesalahan orang lain dalam persepsi kita. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang Allah gambarkan kepada kita untuk mendorong kita agar lebih suka memberi, baik di waktu luang maupun waktu sempit. Nah, lagi-lagi saya sampaikan, kenapa tadi di awal saya sampaikan ukuran terendah dan ukuran tertinggi, karena kita juga menghindari fitnah. Masa sih kita akan memberikan uang 5 rupiah atau 10 rupiah? Kan akan menjadi fitnah juga. Begitu juga dengan banyak, apa yang kamu punyai berikan semua. Tidak begitu juga. Ada konsep tentang pemberian tertinggi yang dibolehkan. Yang saya kira di kesempatan lain kita sudah mengkaji tentang ini. Yang dibolehkan untuk diberikan yang terbanyak. Nah, ini pesan Allah di surat Al-Imran ayat 34. Kemudian pesan Allah juga dalam surat Al-Anfal ayat 36, sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah, mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak boleh menafkahkan untuk hal-hal yang buruk. Itu sahabat-sahabat semua ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian kita akan mengkaji tentang bagaimana perilaku kita ketika memberikan infak. Yang pertama, merahasiakannya, karena bisa jadi diri kita menjadi sombong atau orang yang diberikannya ketika kita ceritakan akan malu. Nah, penting untuk mampu merahasiakannya. Tetapi kita juga butuh memberikan ketauladanan. Maka di dalam surat Ad-Duha mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, untuk menyampaikan informasi yang kita terima kepada orang lain sebagai bentuk keteladanan, itu juga boleh dilakukan. Artinya memang fikir hati kita harus dikelola untuk ini. Sederhana kok, tidak sulit merahasiakan, memberikan terus melupakan, kan selesai. Memberikan karena Allah juga selesai.
Kalau ingin memotivasi, ceritakan kepada orang lain. Oh, apa-apa diceritakan. Selama hati kita memang ingin memberikan keteladanan, ya nggak apa-apa. Tidak selamanya ditulis hamba Allah itu menjadi sebuah konsep yang kemudian menjadi sangat betul dari sisi manajemen infak. Tidak juga. Bicara tentang manajemen infak justru bicara tentang keterbukaan. Bagaimana kita sebagai umat bisa mengelola dana jika semuanya hamba Allah. Bagaimana kita bisa mengkonfirmasi untuk akuntabilitas. Kan dari sisi manajerial memang butuh terbuka. Hanya saja kita kadang-kadang belum terbiasa dengan hati kita. Belum terbiasa dengan apa? Ketika orang nyumbang banyak, sombong gitu kan. Wah, ini kerangkanya sombong. Padahal sombong mah diri sendirinya juga sudah tahu. Maksudnya begini, dia lihat berapa menyumbang, kemudian saya biar dikatakan yang tertinggi maka saya akan menyumbang yang tertinggi. Dan di dirinya juga sudah sombong mah nggak usah diucapkan dia sombong sekali. Orangnya juga sudah tahu, ya biarkan aja orang yang merasa dirinya hebat itu kemudian berurusannya dengan Tuhan. Tuhan tahu semuanya kok. Kita tidak usah menilai orang lain ini sombong, ini dalam rangka untuk memperlihatkan bahwa dia yang terhebat. Kita tidak usah bicara tentang itu. Justru yang kita kaji kalau dari sisi manajerial adalah bagaimana kita bisa memberikan kepada masyarakat akuntabilitas atas nilai-nilai yang ada yang diamanahkan kepada kita. Itu kan dari sisi manajerialnya. Jadi justru kita akan kesulitan kalau dalam tulisan hamba Allah. Sebenarnya nggak apa-apa, tulis aja namanya. Karena apa? Itu butuh dipertanggungjawabkan dan butuh dikonfirmasi. Jika kemudian tulisannya hamba Allah, mau dikonfirmasi dengan siapa? Ya mendingan dimasukkan aja ke dalam kotak, kan selesai daripada ditulis hamba Allah. Nah ini sahabat-sahabat sebuah menarik, tetapi juga nggak apa-apa ditulis hamba Allah kemudian diberikan kepada orang lain, tetapi kita harus tetap melatih diri kita karena ada pesan Allah di sisi lain, berikan keteladanan. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu juga penting. Monggo diri kita sendiri pilihannya, mau ditulis hamba Allah yang paling ikhlas dalam hati, juga tidak ada kesombongan di situ, silahkan. Tapi hindari jika nulis hamba Allah tetapi di depan orang lain. Itu karena ini kan manajemen hati, manajemen diri kita. Oke, sahabat-sahabat semua, butuh juga dalam yang kedua ini, dalam berinfak itu memberikan dengan tidak menyakiti, memberikan dengan tidak menjelekan orang lain, memberikan dengan tidak merendahkan orang lain. Ini ketentuan yang kedua. Kemudian tentunya yang ketiga adalah bagaimana kita bersedekah dari hal yang baik, dari hal yang halal, dari hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tak kapalah pentingnya juga bagaimana kita memberikan sesuatu dengan hati gembira. Wajah kita berseri, tersenyum, itu kan luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana yang kita bisa memberikan sesuatu yang orang yang menerimanya juga merasa berbahagia. Ini beberapa aspek yang harus kita perhatikan ketika kita bersedekah. Demikian kajian kali ini, semoga bermanfaat, bahwa intinya ketika kita bersedekah, kita harus menata fikir kita, menata hati kita, menjadikan kita orang lain teladan untuk kebaikan, diri kita untuk memotivasi agar lebih suka bersedekah, teladan dari orang lain agar bisa kita juga bercermin
bagaimana bisa bersedekah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, konsep ini, konsep infak sesungguhnya adalah konsep bagaimana mengurangi kemiskinan, bagaimana memeratakan kemakmuran, bagaimana berlaku adil terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Ini konsep yang luar biasa, infak itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita memaksimalkannya sesuai dengan kepemilikan harta kita. Bagaimana kita bisa mendorong, memberikan infak kepada orang lain, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bangun keridhoan ini dengan berinfak. Mari kita bangun jiwa kita untuk suka memberi demi kebajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.